Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Salviana dengan NIM 877794475. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu tugas 4B dengan melakukan praktik mengajar dengan beberapa keterampilan seperti membuka pembelajaran, menutup pembelajaran, penggunaan teknologi, menjelaskan, bertanya, mengadakan variasi, serta memberikan penguatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, ibu cek kehadirannya dulu ya. Ardi, Bella, Siti, Sinta. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Oke, kayaknya masih banyak yang belum semangat nih. Kita tetap semangat dulu yuk, biar semuanya lebih siap untuk belajar. Oke, tepuk semangat, semangat. Oke, baik. Kita sebelum belajar seperti biasa rutinitas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak mungkin berdiri semuanya. Yo, si Ardi berdiri. Oke, udah pada berdiri semua. Kita mulai ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup? Apa Bella? Iya, betul sekali. Good job Bella. Nah, anak-anak ibu mau tanya, di depan rumah kalian siapa yang punya pohon yang ditumpangi oleh tumbuhan lain? Ayo, kira-kira apa hubungan antara kedua tumbuhan ini? Apakah saling menguntungkan? Apakah saling merugikan? Oke, bagus. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup. Nah, anak-anak coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Sudah jelas? Yang ada di layar ini kira-kira gambar apa? Bunga dan kupu-kupu? Oke, apakah menurut kalian bunga dan kupu-kupu ini saling berinteraksi? Oke, bagus. Hari ini kita akan cari tahu hubungan antara dua makhluk hidup ini. Sebelum itu, ibu akan memutarkan video. Oke, tolong kalian simak dan perhatikan dengan baik ya, karena setelah video selesai diputar, kalian akan ibu berikan pertanyaan. Oke, silahkan ditonton. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga menghasilkan biji, dan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya, anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi.
Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman anggrek tidak tinggi. Jadi, pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Sedangkan menguntungkan bagi anggrek karena mendapatkan sinar matahari. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang dihinggapi kutu selalu dirugikan loh. Kutu menghisap darah dari tubuh kerbau. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun, tubuh kerbau yang dihinggapinya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Dan ini mengakibatkan kerugian bagi si kerbau ya. Itulah berbagai jenis simbiosis antara makhluk hidup ya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kalian sudah selesai menonton videonya. Apakah videonya menarik? Menarik ya. Jadi video yang kalian tonton itu namanya simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling hidup bersama. Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Sesuai dengan janji Ibu di awal tadi, setelah kalian menonton video, Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah hubungan makhluk hidup itu saling menguntungkan? Coba. Ada yang jawab selalu, Bu. Ada yang jawab tidak selalu. Menurut kalian apa yang terjadi jika dua hubungan makhluk hidup ini saling menguntungkan? Wah, luar biasa jawabannya. Oke, jadi simbiosis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang satu untung, yang satunya juga untung. Contohnya adalah kerbau dengan burung sawah. Nah, kenapa kok bisa nggak merugikan, kok sama-sama untung ya? Jadi kerbau itu punya kutu. Nah, sedangkan burung sawah ini merasa lapar. Nah, burung sawah ini memakan kutu yang ada di badan kerbau. Jadi kerbaunya itu jadi nggak gatal, dan sedangkan burung sawah merasa kenyang. Dan yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu yang satunya rugi, yang satunya untung. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang pertama kali Ibu tanyakan tadi, yaitu seperti pohon yang dihinggapi oleh benalu. Kenapa yang satu untung, yang satu rugi, Bu? Jadi pohon ini merasa dirugikan karena si benalu ini mengambil saripati makanan dari pohon ini. Oke, jadi selanjutnya yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang satunya untung tapi tidak merugikan yang lain. Contohnya adalah hiu dan ikan tremora. Oke, jadi ikan tremora itu mengikuti atau hinggap di badan hiu. Kenapa? Karena ikan tremora itu memakan lumut yang ada di hiu. Jadi hiu tidak merasa dirugikan. Oke anak-anak, dari sini sudah paham semua tentang ketiga simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme. Sudah paham? Oke, luar biasa. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Sesuai sama barisnya, yang baris ini kelompok 1, ini baris yang kedua kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok ya, dan masing-masing kelompok nanti mencari contoh-contoh simbiosis. Simbiosis tadi kan ada 3 tuh, ada simbiosis mutualisme, terus parasitisme, dan komensalisme. Nanti kalian masing-masing mencari contohnya apa saja. Selain itu, kalian juga mengerjakan ya LKPD yang sudah Ibu bagikan, nanti kalian kerjakan. Oke, bisa dimengerti? Oke, baik. Oke, selain itu ya, nanti ketika kalian diskusi, Ibu akan mencoba untuk keliling untuk membantu kelompok mana yang mengalami kesulitan. Oke ya. Oke, ini kelompok 1 sudah menemukan beberapa contoh
makhluk hidup yang saling berinteraksi ya. Oke, ini menurut kalian ini termasuk masuk ke dalam simbiosis apa? Oh iya, betul sekali, tepat sekali ya. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Oke, ini kayaknya kelompok yang lain udah semua, sudah selesai semua. Kelompok 2 udah, kelompok 3 oke, udah selesai semua. Mungkin untuk mengawali kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan. Oke, itu tadi presentasi itu dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ingin bertanya? Oke, baik, tidak ada ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling hidup bersama. Kemudian tadi simbiosis kan sudah dijelaskan ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu yang satunya untung dan satunya juga untung. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang satunya untung, yang satunya rugi. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu yang satunya untung tapi yang satunya tidak rugi. Oke, ini sudah masuk jam istirahat. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk PR-nya ya, PR-nya ini tugas individu ya. Coba kalian nanti di rumah mencari contoh masing-masing simbiosis ya, seperti mutualisme apa contohnya, komensalisme apa, parasitisme apa, bisa dipahami itu PR-nya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, baiknya kita tutup dengan doa kembali, karena kita membuka dengan doa. Kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.